PBB BPHTB oleh Anastasia Yuliastin, Fabiola Angel, Louis Erlanda, Melanie Vina, dan Johanna Merina. Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan telah ditentukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR/31/PJ/2014 tentang tata cara pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Selanjutnya yaitu pengertian dari PBB sektor perkebunan. Yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan yaitu pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Objek pajak pada pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Apakah yang dimaksud dengan objek pajak sektor perkebunan? Yaitu objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan yang meliputi bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Penatausahaan objek pajak PBB perkebunan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan wilayah kabupaten atau kota yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ditunjuk dalam hal letak objek pajak berada pada lebih dari satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam satu kabupaten atau kota. Selain objek pajak, terdapat juga subjek pajak. Apakah yang dimaksud dengan subjek pajak PBB perkebunan? Yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat di atas bangunan atau atas objek pajak PBB perkebunan. Subjek pajak atau wajib pajak harus menyampaikan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau wajib pajak. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha perkebunan. Yang pertama yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan untuk budidaya. Yang kedua yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengelolaan hasil perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan. Selain itu, terdapat kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Meliputi yang A pertama, wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha. Yang kedua yaitu wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha meliputi wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak guna usahanya sedang dalam proses perpanjangan dan wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha. Lalu terdapat areal-areal yang kena PBB perkebunan. Yang A yaitu areal produktif. Areal produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan. Yang B yaitu areal belum produktif, adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan, meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tapi belum ditanami, dan areal pembibitan. Yang C yaitu areal tidak produktif, adalah areal yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. D. Areal pengamanan, adalah areal yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan. E yaitu areal emplacement, adalah areal yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diatasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya. Selanjutnya yaitu F, areal lainnya, adalah areal yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dikenakan PBB perkebunan.
Dasar penggunaan PBB perkebunan adalah NJOP. Yang pertama yaitu NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi. NJOP bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi. NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi. NJOP bangunan per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan. Terdapat juga laporan SPT. Wajib pajak melaporkan data objek pajak PBB perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan surat pemberitahuan objek pajak PBB perkebunan atau SPOP dan dilengkapi lampiran SPOP yang memuat rincian data objek pajak. Wajib pajak perusahaan perkebunan harus menyampaikan SPOP dan LPOP ke kantor pelayanan pajak Pratama paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LPOP oleh subjek pajak atau wajib pajak. DJP menggunakan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT untuk memberitahukan besarnya PBB perkebunan yang terutang kepada wajib pajak. Penyampaian SPPT kepada wajib pajak perusahaan perkebunan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun pajak. PBB sektor perhutanan. PBB sektor perhutanan diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 42/PJ/2015 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan. Pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan atau lebih dikenal dengan PBB perhutanan adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan kegiatan usaha perhutanan. Perhutanan termasuk dalam P3 selain pertambangan dan perkebunan. Ketentuan perpajakan ini mulai resmi berlaku pada 1 Januari 2016 dan telah tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 42/PJ/2015 pengganti PER 36/PJ/2011 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan. Pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan telah ditetapkan sebagai pajak pusat. Pembayaran dan pengelolaan pajaknya menjadi kewenangan otoritas pajak pusat. Objek pajak PBB sektor perhutanan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 adalah bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan. Subjek pajak PBB sektor perhutanan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan atas objek pajak PBB perhutanan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perhutanan adalah sebagai berikut. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, besarnya PBB perhutanan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak. Batasan maksimum nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP secara regional adalah sebesar 24 juta. PBB sektor pertambangan berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak nomor PER 45/PJ/2013 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Pengertian: PBB sektor pertambangan untuk pertambangan panas bumi yang selanjutnya disebut PBB panas bumi adalah PBB atas bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan panas bumi. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disebut PBB migas adalah PBB atas bumi dan atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau wilayah kuasa pertambangan migas yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh kontraktor kerjasama atau K3S. Selanjutnya, PBB sektor pertambangan mineral dan batu bara adalah PBB atas bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan mineral atau batu bara. Objek pajak PBB sektor pertambangan. Objek pajak PBB migas adalah bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Objek pajak PBB panas bumi adalah bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan panas bumi. Selanjutnya, objek pajak PBB minerba adalah bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian subjek pajak PBB sektor pertambangan. Yang pertama, PBB migas adalah K3S atau kontraktor kontrak kerjasama yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan migas. PBB panas bumi adalah pengusaha panas bumi yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan panas bumi. PBB minerba adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan atas objek pajak mineral dan batu bara. Dasar pengenaan pajak PBB sektor pertambangan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP PBB migas dan panas bumi untuk permukaan bumi ditentukan melalui harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. NJOP PBB migas untuk tubuh bumi ditentukan melalui pendekatan nilai jual pengganti yang dihitung berdasarkan hasil perkalian angka kapitalisasi atau faktor untuk mengkonversi hasil produksi menjadi nilai jual objek, hasil produksi atau minyak bumi yang terjual dalam 1 tahun sebelum tahun pajak berjalan, harga minyak mentah Indonesia, dan harga produksi gas bumi. NJOP PBB panas bumi untuk tubuh bumi ditentukan melalui pendekatan nilai jual pengganti yang dihitung berdasarkan hasil perkalian angka kapitalisasi atau faktor untuk mengkonversi hasil produksi menjadi nilai jual objek, kemudian hasil atau uap dan listrik yang terjual dalam 1 tahun sebelum pajak berjalan, dan harga produksi uap serta hasil dan harga produksi listrik. Kemudian dikecualikan untuk penentuan NJOP PBB migas dan panas bumi untuk tubuh bumi pada tahap eksplorasi.
NJOP PBB Migas dan Panas Bumi untuk bangunan ditentukan melalui nilai perolehan baru sebesar biaya pembangunan baru setelah dikurangi penyusutan. NJOP PBB Minerba untuk permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi atau hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang klarifikasi NJOP bumi. Tubuh bumi eksplorasi merupakan hasil perkalian antara luas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi. Tubuh bumi operasi produksi merupakan hasil perkalian antara luas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi. NJOP PBB Minerba untuk bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan biasanya disingkat sebagai BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum BPHTB ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek yang dikenakan tarif BPHTB diatur pada pasal 85 ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 2009 menyebut objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peluburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Yang selanjutnya, objek yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama, pihak perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan pada perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, wakaf atau warisan. Yang keenam, digunakan kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, subjek pajak. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dasar pengenaan pajak. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ditentukan sebesar yang pertama, harga transaksi dalam hal jual beli. Yang kedua, nilai pasar objek pajak dalam hal tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang. Yang keempat, nilai jual objek pajak, bumi dan bangunan NJOP PBB apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB. Cara menghitung BPHTB. BPHTB sama dengan NPOP dikurangi NPOP TKP dikali tarif pajak. Tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi 5%.